Saya dulu Pak mantan sekjennya Serikat Pekerja BPJS di Sumbagun. Nah, kemudian dimutasi ke Jakarta jadi anggota saja saya Pak, masih. Belum mengikuti pemilihan lagi, karena masih baru di sini. Nah, mungkin sedikit tentang kita juga. Tadi benar yang dibilang Pak Yono, bahwasanya ada 630 triliun kurang lebih. Karena kemarin udah live di CNC News disampaikan oleh direksi investasi kita Pak Edwin, dan 65%-nya itu ada di surat utang negara. Itu yang perlu kita kawal, karena saya juga peserta BPJS Tenaga Pak. Dan saya pekerja juga, bukan pemilik BPJS Tenaga. Oke, Pak Bambang atau Pak D, Pak Bagon ya, Pak D Bagon dari Bagol ya, PPSN. Nah, pertanyaan itu terkait pelayanan rumah sakit. Pak, mohon maaf, rumah sakit itu sebenarnya mitra sama kita. Oke, nggak akan terkontrol kita Pak, karena mereka punya manajemen sendiri, kecuali memang ada pengaduan ke kita. Nah, Bapak sudah mengadukan nggak hal tersebut? Tapi Alhamdulillah, ini tadi nanti saya akan tampung rumah sakitnya apa, di daerah mana, tadi mungkin belum saya catat. Nah, ini akan kita sampaikan ke manajemen kita. Dan di setiap daerah itu ada kantor cabang yang mengawasi sebenarnya. Jadi nggak harus satu ya, tapi direksi mengawasi semua ini. Dan ada saluran pengaduan sebenarnya Pak. Itu buka websitenya bpjsketenagakerjaan.go.id, itu besar Pak tuh, di paling atas kanan itu whistleblowing system. Nah itu sarana pengaduan terhadap pelayanan jam sostek, mau katanya pelayanan rumah sakitnya buruk, atau ada karyawannya yang minta jasa pungut kalau misalnya ngebantu klaim ya kayak. Nah itu dilaporin di situ Pak, itu langsung laporannya ke direksi. Kalau dari situ, kalau Bapak menyampaikannya ke saya cuma bisa menyampaikan, karena kalau saya mengintervensi seolah-olah saya pula direksinya mengintervensi kawan sendiri gitu loh. Nah jadi lebih bagus laporan itu langsung dari bapak-bapak ke BPJS Tenagakerjaan. Direksi akan langsung menegur cabang setempat untuk memanggil rumah sakit pelayanannya jika terjadi pelayanan buruk seperti itu ya. Tapi kita sendiri pun sebenarnya tidak bisa mengintervensi rumah sakit, tapi bisa memutuskan hubungan kerjasama saja Pak, karena mitra ya Pak. Cuman kalau kita putuskan kerjasamanya, ada nggak rumah sakit lain yang bisa menggantikan di lokasi itu? Nah apalagi kalau di daerah-daerah terpencil biasanya jarang ada rumah sakit. Nah itu jadi pertimbangan lagi ya gitu ya Pak ya. Jadi silakan laporkan melalui website kami Pak, itu terbuka dan kita sosialisasikan itu. Dan kemudian terkait tidak terinfonya pembayaran iuran, ternyata anggota Bapak ada yang meninggal di Gorong tadi. Nah ini yang menjadi kontrol kita bersama sebenarnya Pak. Kita nggak bisa menyalahkan satu sisi saja. Nah di kami itu biasanya, maaf kena azan, kita stop dulu ya Pak. Oke, udah ya kita lanjut ya. Pak Bagul tadi sampai dengan pengaduan tadi ya Pak ya. Kalau untuk yang di pelayanan, pengaduannya ada WBS-nya ya di bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti silakan Pak. Nah kemudian terkait masalah pembayaran iuran, ini sebenarnya kita sudah memfasilitasi beberapa ini ya Pak, aplikasi ya untuk transparansinya kita. Untuk di perusahaan itu ada namanya SIPP, Sistem Informasi Pengelolaan Peserta. Jadi dia yang entry sendiri, yang mengeluarkan sendiri, bisa melihat saldonya pekerjanya, bisa melihat upah, bisa ngisi upahnya berapa. Nah untuk kitanya pribadi ada aplikasi yang namanya JMO, jaminan jam sostek mobile. Kalau di Android ada di Play Store, kalau di Apple ada di App Store. Tadi saya duduk sama Bang Sitomo orang juga, dia lihat Bang, saya ada bayar iuran 1 tahun, kok nggak kelihatan ya? Saya tunjukin aja menunya. Oh ya, ini aktif sampai dengan 21 November 2023. Benar ya Bang ya? Nah, jadi sudah ada informasi itu sebenarnya Pak, kalau dari kaminya. Nah, kemudian kalau di waktu pendaftaran nomor handphonenya benar, emailnya benar, itu biasanya terinformasi blasting Pak ke email. Karena saya mendaftarkan orang tua saya juga sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan. Nah, karena juga punya usaha cateringan makanan di Medan sana, saya daftarkan juga, terinformasi ke saya pembayarannya sampai dengan bulan sekian. Jadi tanggal sekian bulan sekian saya harus bayar lagi. Nah, mungkin kita secara pribadi ya lebih memperhatikan diri sendiri pertama. Yang kedua, di masing-masing komunitas pasti ada ketua. Kalau Mbak Ika ini kan nasional sifatnya, nggak mungkin lah terpantau dia satu orang per orang. Pasti ada ketua nih. Nah, ketua itu yang mengingatkan, dan mudah-mudahan ada agen perisainya di situ.
Jadi agen perisainya yang mengingatkan. Jadi sudah banyak cara yang kami lakukan untuk memberitahukan. Ada isi PP, ada JPO, ada email, ada agen perisai. Nah, makanya saya selalu sosialisasi dan ada grup juga di RBPI. Nah, kalau ada yang bingung tentang klaim, ya, ada klaim yang nggak bisa dibayar, ada gangguan di mana gitu, sampaikan ke ketua, biar sampai nanti di grupnya RBPI, saya yang membaca langsung gitu loh. Bahkan sama Mbak Ika, untuk klaim JKM aja kita sampai turun ke Medan waktu itu. Nah, jadi gak ada yang nggak tertangani, tapi asal dikomunikasikan. Jangan nggak komunikasi, tiba-tiba kita bersuara marah-marah, itu kita yang nggak tahu, kok ada masalah ini ternyata gitu loh. Ya, dikomunikasikan saja Pak, nggak ada masalah, sampaikan di grup. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu dari Pak Dwi tadi ya, Oktagon Citra. Nah, sama Pak, tadi udah dicek oleh rekan saya, itu terdaftar di Gambir ya, cabang Gambir untuk perusahaan Oktagon Citra Mandiri. Nah, caranya gimana Pak? Kalau Bapak sudah 10 tahun di sana, atau nggak usah 10 tahun Pak, undang-undangnya itu wajib Pak. Bunyi pasal di pasal 11 ya, di pasal 14, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, seluruh pekerja itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Itu wajib hukumnya sebenarnya Pak. Nah, tinggal yang membedakan adalah kalau kita punya kontrak kerja, maka kita pekerja formal sebenarnya. Nah, pekerja itu kalau menurut undang-undang kan sudah jelas, bekerja 1 hari 8 jam atau seminggu 40 jam. Mungkin ada ahlinya Pak Yono, kalau saya salah nanti bisa diingatkan ya Pak. Nah, itu secara kontrak kerja, jam kerja. Kemudian gaji bisa dilihat, ditentukan sebulan berapa nih. Nah, ada kontrak itu yang jelas, kita bekerja sampai dengan kapan, kontrak kerjanya ada. Beda dengan supir tadi, dikasih 2 juta, cukup nggak cukup, dari Jakarta bawa barang kemana gitu, ke Palembang misalnya, atau ke Medan misalnya. Nah, beda polanya kalau kita yang bekerja. Nah, itu kita tinggal datang ke BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya, buktikan dengan ID card kita sebagai karyawan atau kontrak kerja kita yang kita pegang untuk kita didaftarkan. BPJS Ketenagakerjaan akan menagihkan langsung atas nama orang yang mengadu tadi. Di undang-undang itu dibunyikan Pak, di peraturannya dibunyikan, pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat melaporkan dirinya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa bukti bahwasanya dia karyawan di perusahaan tersebut. Jadi langsung di entry, langsung ditagihkan gitu. Atau kalau Bapak mau langsung ngadu ke Dinas Tenaga Kerja juga boleh, tapi kan panjang jalurnya. Mendingan datang ke BPJS terdaftar. Nah, jadi Oktagon Citra Mandiri itu karyawannya silakan, yang nggak terdaftar datang ke kantor BPJS Kerjaan. Karena di kami ngedata ini yang susah. Di kami itu ada namanya PDS, perusahaan daftar sebagian. Ada yang sebagian program, ada yang sebagian upah, ada yang sebagian tenaga kerja. Penjelasannya sebagian program, harusnya menurut peraturan dia wajibnya ini 4 program, JKK, JKM, JHT, JP, dengan hitungan aset omset yang didapat oleh perusahaan atau jumlah karyawan yang ada di perusahaan. Ternyata dia daftarkan cuma 3 program, harusnya wajib 4 program. Ini PDS program namanya. Kemudian ada di kami data, kami bilangnya data upah batu bata Pak, dari mulai level manager sampai pekerja biasa, upahnya semua sama Pak, UMK atau UMP. Ini kami bilang upah batu bata. Ini PDS upah namanya. Percaya nggak Bapak seorang manajer di perusahaan gajinya dilapor cuma 4.900.000, UMP-nya DKI misalnya? Kan nggak mungkin kan? Pasti ada tunjangan ini itunya. Sedangkan di Undang-Undang Tenaga Kerja dibunyikan yang dikatakan upah adalah upah pokok plus tunjangan yang bersifat tetap. Nah, jadi komponen upah ini harus dilaporin semua. Nah, di sini kita menghindari terjadinya pelaporan fiktif, pelaporan ke BPJS-nya beda, ke pajak beda, ke pekerja beda, keuangan di perusahaan beda. Jadi setiap perusahaan punya 4 buku laporan pembayaran gaji. Ke perusahaan ada, dia akan menghitung pengeluaran dia dan keuntungan dia. Kemudian ke pajak beda lagi, ke BPJS beda lagi, ke pekerjanya beda lagi Pak. Jadi itu nggak heran. Nah, ini yang perlu sama-sama kita awasi. Makanya ada JMO kami buat. Di situ ada informasi upah Bapak terlapor berapa. Kalau Bapak diem-diem juga, ya sama saja, berarti Bapak subahat kami bilang, berteman juga dukung dengan perusahaan gitu loh. Nah, kemudian ada PDSTK, perusahaan daftar sebagian tenaga kerja. Kita lihat misalnya Bakri, kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan besar lainnya sudah terdaftar. Berapa TK terdaftar? 10.000. Udah banyak nih, bener. Ternyata 20.000 Pak. Ada 10.000 lagi nggak dia daftarkan. Nah,
untuk mengontrol ini kami nggak bisa minta bukti mana absensi bapak, mana bukti pembayar upah. Nggak ada wewenang kami di sana. Wewenang itu adanya di pengawas tenaga kerja. Kami itu menerima laporan sifatnya Pak, karena badan penyelenggara, bukan badan pengawas menyelenggarakan. Maka di kami tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan jaminan sosial, itu dulu. Kita kuncinya di situ dulu. Sambil kita pelajarin data-data perusahaan itu, upahnya, jumlah tenaga kerjanya. Kalau saya di Medan biasanya sering turun sama orang serikat pekerja Pak, SPMI, SBSI, SPSI, macam-macam tuh namanya di sana, ada 40 organisasi yang kayak gini, SPTSI banyak tuh Pak, konfederasinya macam-macam. Saya jalan tuh kadang-kadang kita sambil ngitung sepeda motor Pak di pabrik itu, berapa sih sepeda motor yang parkir gitu loh, sampai kayak gitu. Karena kita nggak bisa minta data, nggak punya wewenang gitu. Maka kami butuh juga pelaporan dari Bapak memang ke kami. Ya, tahap awal kami akan menyurati karena kami harus melindungi juga pekerja. Jangan sampai, karena pernah kejadian ketika pekerja melaporkan tentang report jumlah TK dan upah di perusahaan, kita menyurati, dicari biang kerok di perusahaan, dianya di PHK. Itu yang kami cegah juga. Jangan sampai gara-gara itu Bapak kehilangan pekerjaan. Kami juga nggak mau peserta kami jadi kehilangan pekerjaan. Kami surati, tapi sifatnya secara umum. Cuma kami butuh datanya untuk pegangan. Ketika ini naik ke persidangan, kami punya data real yang Bapak support. Nah, ini dia. Karena apapun ceritanya, pekerja itu wajib jadi peserta. Mau dibawa ke peraturan manapun, tadi kan udah dibedah sama Pak Haryono, Undang-Undang Dasar 45 aja sudah ngewajibin. Sudah ada di situ, hak kita itu gitu loh. Nah, jadi mohon juga ini fungsi kita bersama melakukan pengawasan dari pekerja iya, dari jam sostek iya, dari pengamat BPJS pelayanan jaminan sosial juga iya, dari organisasi-organisasi buruh atau pekerja juga iya. Itu harapan kita bersama, sama-sama mengawal agar 100 juta katanya pekerja yang ada di Indonesia itu bisa tercover semua. Target kami sampai dengan 2026 70 juta pekerja harus terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sampai 2026 masa kontraknya direksi kami ya Pak ya. Itu program kerjanya. Nah, kalau saya, prinsip saya kerjanya nggak untuk jam sostek, untuk kawan-kawan pekerja. Prinsip saya nggak 70 juta, semua pekerja kalau bisa terdaftar atau terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Makanya saya dipanggil kemanapun saya ikut selama saya bisa, dalam kondisi sehat maksudnya, bisa itu ya. Itu dia, terima kasih ya. Nambahin sedikit ya tadi buat Pak Bambang, PPSN ada nggak perwakilannya di grup BPJS RBPI? Ada nggak, saya tanya, coba jawab. Ada nggak Pak? Sekarang masih ada nggak? Masih tercatat anggota PPSN nggak? Keluar. Salah kalian tidak laporan, anggota saya sudah keluar, ya kan, yang bertugas mengurusi BPJS-nya PPSN, karena RBPI itu punya grup pengurus komunitas yang fokus ngurusin BPJS Ketenagakerjaan. Coba komunitas yang hadir hari ini, yang belum punya perwakilan di grup WhatsApp BPJS Ketenagakerjaan RBPI, komunitas mana? Angkat tangan. Kenapa? Soalnya pening juga kepala saya. Kalau kecelakaan meninggal nangis-nangis, pusing kita, suruh patungan. Sebulan itu bisa berapa orang yang meninggal? Lucunya juga ada anggota yang setahun bayar iur, tapi setahun saya nggak kecelakaan, saya nggak mati-mati. Terus tahun keduanya dia nggak bayar, lalai. Nah, itulah ya pola pikirnya teman-teman gitu loh. Jadi kalau asuransi itu ya teman-teman, itu nggak hari ini kamu bayar ya, terus besok kamu bisa ambil keuntungannya, nggak gitu. Ya bersyukur dong setahun kamu sehat. Ya kan? Ini saya lihat banyak banget, entah berapa ratus anggota. Saya kan cek, ya kan? Ini kan Hari, udah kenal Hari belum? Dia yang ketua BPJS Ketenagakerjaan di RBPI. Laporan, Bu, tahun ini peserta kita banyak yang mati. Bukan orangnya, kartunya. Gitu, ya. Tolong, nanti tolong dicek ya, Mbak Inun bantu
Siapa komunitas siapa yang nggak punya perwakilan dan paling banyak kartunya tidak aktif? Kita nggak pernah tahu, ya kan? Kapan kita kecelakaan, kapan kita meninggal. Puasa kemarin kita kehilangan banyak anggota. Dan yang bikin saya emosi, kadang saya juga curhatnya ke Bang Eri. Gila banget nih, gue sedih banget. Kenapa? Anggota meninggal, BPJS-nya mati. Gitu loh. Kalau ada kecelakaan saya selalu tanya sama Ika, itu udah pesan belum Kak? Kalau saya tanya tuh. Iya, coba. Yang paling bikin saya nyesek tahun lalu itu siapa? Akhir tahun lalu. Yang matanya rusak itu loh. Dari komunitas mana? LSI. Komunitas LSI. Iya, kecelakaan, kena matanya rusak, nggak punya BPJS kesehatan, nggak punya BPJS ketenagakerjaan, nggak punya asuransi apapun. Teman-teman, patungan gini tuh kuat berapa sih? Ratusan juta itu habis, nggak kuat di rumah sakit, nggak sampai seminggu itu meninggal. Itu jadi lagi trouble kendaraannya, ada mobil dari belakang nabrak jeger gitu. Coba gimana? Kenapa? Karena nggak mau fisik, dia mau bayar. Nah, ini kita harus dikasih juga. Apa kan polisi? Itu nggak masalah. Jadi sampainya karena Ya gini loh ya, kan udah diedukasi. Kalau kalian daftar, itu kan ada kartu digitalnya. Itu sudah bisa berfungsi loh teman-teman, nggak usah takut. Kalian nikah aja jarang punya kartu, tenang-tenang aja. Padahal nggak dijamin juga nikah siri itu. Nggak ada surat nikahnya, kalian baik-baik aja hidup. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan, walaupun nggak pegang fisiknya, itu ada namanya kartu digitalnya. Kan sudah berapa kali diedukasi begitu loh teman-teman. Kenapa? Gitu ya. Agen Prisa yang hari ini hadir berapa orang mana? 1. Salim. 4. Nah, ini PR kalian lah. Ini soalnya soal BPJS juga bikin emosi juga tahun ini. Kenapa? Siap galak, benar ya? Pokoknya kita lihat ya komunitas mana yang mengalami penurunan nih. Tahu-tahu anggotanya kecelakaan, saya juga sedih juga gitu loh, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Yono, Pak Gun, sama Bang Eri. Yang tadi bertanya maju ke depan. Ada hadiah, mana hadiahnya? Iya. Kenapa? Oh, masih ada. Mas Yono masih ada. Oh ya udah, kalau yang hadiah ini dari BPJS dulu. Biar makin banyak pertanyaan Bang sampai sore. Oh ini dapat dari BPJS. Yuk, Pak De Bambang, siapa lagi? Gak usah, Pak Didia nggak boleh. Pak Didia nggak boleh.